Istidraj ini yang murtad ya, sakti, hebat, bisa menembus batas dan ruang dan waktu tapi murtad. Saking saktinya, setrum besar itu dimatikan dengan tangannya. Dia nggak kesetrum. Di klosetnya, tahu kloset kan, WC. WC itu ada ceceran ayat suci Al-Quran. Allah menciptakan ilmu ada 5. Allah menciptakan ilmu ada 5. Kalau saya ngaji dulu waktu di pondok, yang pertama yaitu adalah irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karamah, yang keempat adalah maunah, dan yang kelima ini adalah istidraj. Lah 5 ini bisa menembus batas ruang dan waktu jamaah. Ya, saya jelaskan. Irhas, apa itu irhas itu? Itu adalah ilmu yang diberikan kepada para anbiya, kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi, itu namanya irhas. Makanya kalau ada orang yang ngaku sekarang itu saya punya irhas, enggak ada. Karena irhas sudah enggak laku. Irhas itu diturunkan dulu sebelum nabi diangkat menjadi nabi, para nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah ilmu yang dikaruniakan, yang dianugerahkan, yang diberikan kepada para nabi. Mukjizat, ya. Makanya kalau ada orang yang ngaku saya punya mukjizat, tahayul itu, ya, kan nggak ada sudah. Kalau ada nabi palsu itu yang ngaku nabi palsu. Singkat, yang ketiga yaitu adalah karomah. Karomah itu apa? Karomah itu diberikan kepada para wali min auliyaillah. Anugerah ilmu yang diberikan Allah kepada para wali min auliyaillah. Ala inna auliya Allah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa diberikan kepada para wali min auliyaillah karamah? Karena bal ahya, para wali itu kekasih-kekasih Allah jamaah. Bal ahya, walaupun beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal, tapi sejatinya beliau bal ahya, tetap hidup di bawah kubah-kubah Allah, dan semua sudah ditanggung sama Allah, rezekinya apa saja. Itu enggak mati ya, walaupun jasadnya sudah wafat di dunia, sebenarnya beliau tetap hidup. Itulah wali min auliyaillah, karamah. Macam-macam karamah itu, ya. Terus yang keempat adalah maunah. Lah, ini maunah. Ini bisa untuk kita maunah. Maunah itu apa? Pertolongan Allah kepada orang yang mukmin. Semua orang mukmin. Macam-macam pertolongan itu, ya. Kalian bisa menembus batas dari Allah itu lewat maunah. Ini 99% bisa ke dalam saya, ke dalam kita. Ini namanya maunah atas izin Allah. Yang kelima yaitu istidraj. Istidraj ini apa? Istidraj ini yang murtad ya. Sakti, hebat, bisa menembus batas dan ruang dan waktu tapi murtad. Saya kasih contoh. Dulu ada kisah ada seseorang yang hebat luar biasa, saktinya luar biasa jamaah. Saking saktinya, setrum besar itu dimatikan dengan tangannya. Dia nggak kesetrum. Setrum gede. Ketika dia menghubungkan kabel yang terputus, kabel besar itu, PLN yang gede itu, hanya dengan tangan, padahal kabel telanjang itu. Luar biasa. Saktinya luar biasa. Kaya raya. Suatu ketika dia mengamanai kepada anaknya ada 4. Wahai anak-anakku, jangan sampai ketika bapak nanti mati ada satu orang pun yang masuk ke kamarku. Jangan sampai, ini pesan dan amanat, wasiatku gitu. Seketika itu mati. Bapak itu mati, dapat seharinya, 2 harinya, 3 harinya, 7 harinya, sampai 100 harinya, sampai 1000 harinya. 4 anak ini masih tetap menjaga. Nggak ada yang berani masuk ke kamar itu. Kecuali 1 anaknya. Ini ngotot mau masuk. Mungkin dapat hidayah itu ya. Ngotot mau masuk. Akhirnya berseteru, konflik, sampai bilang begini anaknya. Kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik aku mati. Kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik gak usah diakui aku sebagai nasab. Kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik aku minggat saja.
konflik lama, akhirnya memaksa untuk nerobos masuk ke kamar itu. Jadi pesennya bapaknya itu nggak boleh ada yang masuk. Jadi kalau sudah lama bangunannya mau roboh, suruh langsung nutup semen gitu aja, nggak boleh ada yang masuk. Ya, akhirnya masuk nerobos, dan subhanallah jamaah, namanya kamar ya yang sudah ditutup lama ya pasti ya gitu, pengap lah, dibuka, tapi itu tetap harum semerbak luar biasa. Dan ketika masuk ke toiletnya, ke kamar mandi pribadinya yang ada dalam kamarnya itu jamaah, subhanallah, di klosetnya, tahu kloset kan, WC itu ada ceceran ayat suci Al-Quran. Jadi setiap dia berak, setiap dia buang air besar, itu yang jadi alas kakinya itu adalah Al-Quran jamaah. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Dan di kamar itu berserakan ayat-ayat Al-Quran. Itu sakti, dia bisa menembus batas ruang dan waktu. Tapi luar biasa. Luar biasa apa? Hinanya. Langsung seketika itu melihat kejadian itu, Al-Quran menjadi kloset, Al-Quran menjadi injak. Ketika dia berak di kamar mandi, anaknya empat-empatnya itu langsung tobat jamaah. Langsung tobat. Luar biasa. Itu kisah mudeng ya. Jadi jelas ya. Sampai sini jelas. Ada 5 tadi. Apa tadi? Irhas. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah mukjizat, yang ketiga karomah. Kita bisa ke karomah. Jadi kalau makom kita antara maunah dan karomah, Anda juga bisa ke istidraj, tapi harus murtad dulu. Ya, bisa sakti juga lewat istidraj. Saya kasih contoh orang yang mau nyantet aja. Orang yang mau nyantet bisa langsung kena sasaran, langsung nggak ada yang ngobatin, nggak ada yang mampu mengobatin, bisa. Tinggal ambil kain kafan, ambil rambutnya, kemudian ini pukul ya, santai, jangan ditiru, nggak boleh, jangan ditiru, cuma sebagai kiasan contoh aja. Ambil kain kafan, ambil rambutnya, terus bawa ke kuburan, cari orang yang matinya karena bunuh diri atau apalah, tanam di situ, ikat di situ, tanam di situ. Tapi syaratnya Anda harus zina tanpa mandi junub. Anda harus membunuh, Anda harus melakukan dosa-dosa besar, Anda harus murtad dulu. Itu jamaah. Kalau sudah murtad, gak ada iman sama sekali dalam hati, setan-setan itu langsung ngumpul di kuburan itu. Memang benar. Tinggal Anda menciptakan sugesti dalam kuburan tersebut. Gak ada orang yang mampu mengobati kecuali ini, kecuali saya. Ya betul, gak ada yang mampu mengobati. Dibacakan apa nggak bisa ngobatin. Sakit, derita karena itu. Munculkan energi memang jamaah. Langsung setan-setan, iblis-iblis membantu. Jadi paham ya? Sampai sini paham ya? Tapi jangan ditiru itu, nggak boleh.